Berdiri sejak 3 tahun yang lalu, Komunitas Metafisika Universal Indonesia merupakan komunitas yang mengutamakan kebersamaan dan saling bertukar pikiran tentang metafisika yang universal dengan slogan Satu Semesta Bersama. Komunitas yang berawal dari 9 orang penggagasnya, kini sudah memiliki lebih dari ratusan orang anggotanya di berbagai kota Indonesia. Selain itu, setiap anggotanya juga memiliki keahlian khusus yang berbeda-beda baik medis maupun non-medis dengan media orgonite, teknologi tensor, biofrekuensi, dan alat-alat metafisika lainnya. Komunitas ini juga banyak melakukan kegiatan social charity dan kuliah alam bersama serta saring dalam setiap pertemuan. Selamat siang, salam satu Indonesia, salam satu semesta. Kita di sini berkumpul, biasanya banyak yang berkumpul, cuman hari ini kita ada wawancara, kita berkumpul tim inti ya. Sebenarnya ada 3 orang lagi tim inti. Di sini kita dari komunitas Metafisika Universal Indonesia yang bermotokan Satu Semesta Bersama. Di sini kita mau mencoba mengulas tentang metafisika, tetapi secara universal. Di sini ada sesepuh saya bernama Babe Kunto, kemudian kawan-kawan. Di sini ada Bang Dirman, Bang Jo, Bang Arif, dan saya sendiri, Ronald, biasa dikenal dulu sebagai Dalang Hati atau Ronald Dharma Raja. Kebetulan saya juga mempelajari ganti nama, jadi banyak nama yang saya ganti. Sekarang saya mungkin dikenal dengan James Bryant Ronaldin Kiadire. Jadi kita bergerak sih sebenarnya awal dari berkumpul secara inti itu ada 9 orang ya Pak ya, 8-9 orang ya secara inti. Dari ngobrol-ngobrol, masing-masing kita memiliki spesialisasi macam-macam ya, kalian khusus. Jadi kita dari ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, ibaratnya kuliah alam bersama. Semua adalah guru, tapi yang kita hormati di sini yang paling tua adalah Babe Kunto ini gitu ya. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi komunitas ini terbentuk tuh justru nggak terasa. Banyak yang datang, bergabung. Akhirnya ya udah terbentuk dan kita adakan kegiatan baik secara sosial, charity, dan juga ada yang private atau ibaratnya sedikit komersial, tapi maksud kita tetap besar di charity dan sosialnya ini. Itu komersialnya apa? Kita juga ada penjualan barang-barang ya dalam komunitas ini, kemudian pelajaran atau edukasi. Nah, itu ada yang private, komersialnya itu ada yang berbayar, tetapi tentunya zaman sekarang ini kan kebutuhan sedang sulit ya. Ada klasifikasinya, ibarat katanya yang nggak mampu pun kita terbuka, monggo jangan takut, karena bukan sekedar uang, yang penting itu kebersamaan dan kuliah alamnya ini, tukar pikiran itu. Kita bisa dapat pengalaman satu sama lain, kita juga bisa dapat pelajaran. Semua itu dari ngobrol-ngobrol awalnya kan, dari kebersamaan itu sendiri gitu. Dan kita di sini lebih ke arah universal. Jadi misalkan gini, satu sudut pandang, kita tidak hanya memandang satu, kita pandang dari banyak sisi sehingga timbul keselarasannya dan keuniversalannya. Contoh, mungkin maaf kata, saya bukan muslim ya, saya kepercayaan bisa disebut dengan percaya semua lah ya, tapi background saya adalah Katolik. Di sini teman-teman juga ada yang muslim, ada yang Buddha, apa yang kumpul ke sini semua, cuman kita semua saling bersatu tanpa ada perbedaan. Ya, contoh, jadi misalkan surat Al-Fatihah, kita bahas secara universal, bukan cuma sebagai dalam sudut pandang muslim sehingga semua bisa menerima, misalkan gitu ya. Nah, di sini selanjutnya kita coba bahas hal-hal apa yang ada di komunitas kita gitu. Untuk anggota inti sih tadi ya sekitar 9 orang. Tapi kalau yang datang tuh kalau lagi ngumpul banyak, dari mana-mana, dari Medan.
contohnya. Terus dari Kalimantan, dari Jakarta banyak ya, dari daerah-daerah sini semua ya banyak. Itu bisa puluhan orang, bisa 20 orang ke atas mas. Itu bahkan ya kalau yang datang silih berganti terhubung dengan Facebook sebagai teman, dengan media-media sosial itu ya, Instagram, Facebook dan yang lainnya banyak, ribuan sebenarnya. Cuma kita tidak membentuk komunitas itu di jejaring sosial. Mungkin ini sebentar lagi akan kita bentuk sih, gitu. Lagi digodok. Saya jelaskan sedikit, habis itu saya lempar ke teman-teman ya, nah supaya semua kebagian. Jadi awal sih kita tadi urusannya adalah metafisika sosial dan charity, salah satunya gitu ya, gifting alam. Mungkin bisa dijelaskan oleh sesepuh kita gitu. Untuk gifting alam itu kalau bahasa dulunya mungkin sedekah bumi, tapi kita versi modern karena alam ini sudah banyak berubah ya. Kita perbaikilah dengan Orgonite. Jadi yang bikin-bikin itu sering menyebar di alam, buang-buang di tempat-tempat yang banyak radiasi seperti BTS ya, Sutet, terus gardu, danau yang airnya nggak ngalir itu juga kita buang di situ. Jadi beda bentuk lah kalau zaman sekarang. Kebetulan saya juga admin di grup Orgonite. Membernya ya hampir 8.000 sekarang, dan banyak juga yang dari luar negeri. Selain organ, kita juga ada teknik yang lebih di atasnya, itu tensor. Seperti ini. Ini saat kita bikin ada energi kita sendiri yang masuk ke sini, terekam, sehingga ini bisa mengeluarkan energi dari daun-daunnya untuk ini apa, udara di ruangan ini bagus ini untuk pajangan, bukan sekedar pajangan tapi ada gunanya. Kalau jumlah kawat ya ada 130 lembar, panjangnya 2 meter, jadi total ya 260 meter panjang ini, cuma 2 meter. Ini ya seminggu lah ini piramid. Ini juga bisa untuk mengcas air ya. Umpama kita mau tidur kita taruh aja gini. Semalam paginya kita minum, ada energinya ini. Kalau manfaat sih hampir sama aja ya. Berhubungan dengan vibrasi ya, energi. Ke pohonnya nggak bisa sih untuk ini ya, karena bentuknya pohon ya. Kalau ini juga untuk mutar itu Bluetooth speaker ya, untuk lagu-lagu rohani, untuk meditasi, dia lebih bervibrasi gitu suaranya. Stick ini ya, ini biasanya untuk terapi, untuk scan penyakit ada di mana, terus untuk nyabut penyakit, ya siap. Ada ya apa ya, healing energinya untuk obatnya gitu. Balancing cakra, cakra dibikin balance. Organ ini dia resin ya. Bisa untuk pijat, untuk refleksi, untuk yang ini bisa nyentuh. Kalau ini, kalau yang tadi kan nggak bisa untuk sentuhan. Ini bentuk formasi ya. Organ ini kalau sudah dibikin formasi itu berlipat-lipat energinya. Nah ini untuk proteksi. Ya, ada simbolnya apa? Komposisi bentuk pola seperti ini. Dia untuk proteksi. Formasi organ. Formasi organ. Jadi nggak kelihatan menyolok ya. Seperti hiasan ruangan aja. Dulu saya mempelajari tenaga dalam. Tenaga dalamnya itu secara spesifik itu dengan doa, terus sudah itu saya merambah ke kayak seperti amulet
dengan menggunakan buat alat pijat dengan kayu, berbagai macam kayu, gabungan kayu itu saya dilem pakai power glue. Setelah itu saya baru berkembang ke orgon. Nah, saya setelah itu di orgon saya menemukan beberapa formula untuk mentransfer energi saya melalui orgon. Jadi kalau ada umpamanya orang sakit pinggang, sakit perut gitu, Apalagi non medis gitu, sangat membantu sekali transfer energi dari saya melalui orgon ke tubuh yang sakitnya. Visinya sama, misinya sama, cita-citanya sama, kesenangannya sama, berangkat dari hobi yang sama. Di sini ya seperti ini, saya iseng-iseng buat. Ini kan di dalamnya ini kan ada kayu lidi aren. Terus saya gabungin dengan di dalamnya ada orgon dengan simbol-simbol suci. banyak rahasianya deh. Banyak rahasianya. Terus di sini ada gunting, di dalamnya ada peniti berbagai macam minyak gitu. Ini bagus banget nih kalau mobilnya ada orang kena santet, kena jin, penyakit apa-apa yang disebabkan oleh non medis. Kita sama-sama dengan komunitas kita semua ini sama-sama, terutama untuk kalau saya untuk menerapi beberapa orang yang sakit. Awalnya sih ikut gabung ke komunitas ini unik sih, kalau dibilang unik. Awalnya saya dibantu sama komunitas ini karena ada something happen yang terjadi di diri saya ya, sehingga saya diterapi di sini. Dan hasil terapinya pun sekarang saya udah seger lah. Sakit non medis, kayak ditutup lah, kayak ditutup, usaha ditutup. Pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Akhirnya datang sini dibantu sama rekan-rekan. Alhamdulillah sekarang udah mulai terbuka. Saya bisnis jual beli ikan cupang. Paten. Kemarin rame. Setelah kejadian yang non medis itu, sepi sekali. Mati. Saya datang sini, kawan bantu, alhamdulillah. Terus yang saya benar-benar interest nih dengan orgon ini, saya lebih sensitif. Setelah diobati, diterapi sama Mas Jo, Mas Dirman, Mas Ronald, Pak Kunto, saya lebih aktif lah pokoknya. Kalau dibilang sensitif, potensi yang kebuka Banyak terus peluang juga, aura saya kebuka. Itu yang jelas itu. Semenjak gabung sama mereka ini master, saya terasa lebih nyaman hidup, lebih terasa nyaman. Dulu mah saya di bidang entertain, orang di Master Show, masih dari TV, kadang-kadang di Kopi Pirat, masih home band, main gendang. Menurut saya unik dan manfaatnya sangat besar gitu. Terasa di diri saya sendiri, pribadi saya, manfaatnya terasa banget gitu. Rasa mendukung, semacam kayak ini kalau mendakan di koki ini udah pegel, pakai orgon terasa enak gitu, nggak pegel. Jadi setelah kita banyak menjelaskan dalam perbincangan kita ini, sekali lagi ibaratnya kita di sini universal, di mana metafisika sebenarnya hubungannya dengan mistik itu sangat erat, dan itu sebenarnya mistik juga kalau bisa dibilang ya. Jadi tapi banyak mistis ini orang salah artikan, sehingga dalam ajaran kepercayaannya sendiri itu bisa keluar, sehingga menjadikan mungkin dalam Muslim klinik ya, dalam Kristen itu jadi pemberhalaan, dalam agama lain Buddhis, Hindu mungkin keluar dari jalurnya gitu. Itu banyak lewat mistis orang jadi tersesat lah, dan tadi ketergantungan dengan jin jadi memberhalakan dan yang lain-lainnya. Kita di sini lebih ke arah
membuka secara sains, logik, karena logik itu sendiri bagian dari unlogic. Jadi kita lebih membuka hal ini supaya bisa orang jangan lebih ke arah yang mistis ini, klinik, sesat semua ke arah sana lah, atau negatif ya, ke arah negatif. Dan seperti mungkin nanti akan ada kelanjutannya, membuat alat-alat metafisika ini nggak mudah, nggak gampang. Banyak zaman sekarang yang saya lihat seniman hanya sekedar membuat, energinya sih ada tetap, tapi bisa dibilang jauhnya itu adalah contoh pembuatan orgon. Kita mengutamakan gifting ke alam agar energi kita bisa dikenal, dan itu pun adalah amal ibadah seperti yang dikatakan sesepuh kita Pak Kunto, saya panggil Babe Kunto. Beliau sendiri dari segi batin, segi energi, membuat orgon tuh pakemnya berbeda dengan pakem yang ada. Satu dari kualitas energi, kedua kita juga memperhatikan kualitas waktu, bahan, dan yang lain-lainnya. Mungkin nanti ini akan menjadi ulasan berikutnya. Baik itu bukan hanya orgon, tensor atau barang-barang yang lainnya pun kita utamakan kualitas dan pakem yang lebih mendalam. Banyak di zaman sekarang sekedar membuat sebagai seniman, walaupun itu tetap sedikitnya ada khasiatnya ya. Saran saya, telitilah untuk memiliki alat-alat metafisika, telitilah juga komunitas yang bermanfaat. Mungkin di kami kita bisa saling tukar pikiran, dan kami membuka diri, membuka pintu untuk siapa saja yang mau bergabung, sekedar kongko, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran. Yang penting kebersamaan, kita bisa dapat kuliah alam dari kebersamaan itu sendiri. Dan ini pun yang mengajarkan Babe Kunto juga. Ya, mungkin gitu aja. Jadi kami dan teman-teman di sini mengucapkan terima kasih untuk para penonton yang menonton penjelasan kami. Salam satu Indonesia, salam satu semesta.